Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Raden Mas Said Muda dimanapun Anda berada yang menonton video talkshow edisi keuinan hari ini. Sebenarnya perkenalkan, saya Aryan sebagai mandataris Ketua Umum DEMA UIN Raden Mas Said Surakarta 2021. Pada pagi hari ini, sahabat Raden Mas Said Muda, kita akan berbincang-bincang mengenai keuinan atau pengetahuan tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Nah, di sini langsung saja nanti akan dibawakan oleh beliau yang terhormat Profesor Dr. Haji Mudofir selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, jadi nanti interaktif saja ya, Prof ya, untuk menyambut Raden Mas Said Muda. Pertama-tama teman-teman mungkin nanti dari Prof Mudofir langsung menceritakan visi misi dari UIN Raden Mas Said Surakarta seperti apa. Kalau teman-teman monggo Prof disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Raden Mas Said Muda, pertama atas nama Rektor mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua telah diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Jadi kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar UIN dan keberhasilan Anda ditentukan oleh pengenalan yang lebih baik terhadap prodi-prodi yang dikelola oleh kampus kita ini, termasuk pengenalan organisasinya, pengenalan lingkungannya, dan visi misi dari UIN. Jadi UIN Raden Mas Said ini baru saja beralih status ya berdasarkan PMA nomor 42 tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia tahun pada 11 Mei atau bertepatan dengan 29 Ramadan yang lalu. Nah, karena alih status ini, maka UIN nanti ke depannya itu akan membuka program studi umum seperti psikologi, seperti saintek, seperti pertanian, ilmu lingkungan, ya, dan ilmu-ilmu umum lainnya yang secara integratif nanti berdampingan dengan ilmu-ilmu atau prodi-prodi Islamic Studies. Dan perubahan IAIN ke UIN ini menandai bahwa kampus kita itu beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan ke depan. Karena tantangan-tantangan modern dan tantangan-tantangan ke depan itu hanya bisa dihadapi dengan kapasitas UIN, di mana prodi-prodi umum berdampingan dengan prodi-prodi agama sanggup ya beradaptasi dan memampukan alumni-alumninya bekerja di bidang-bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat modern dan era digital. Ini makna dari sebuah perubahan. Jadi perubahan bentuk pasti di dalamnya ada nilai-nilai dan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia utuh ya dan kuat hanya dengan SDM-SDM yang diproduksi oleh kampus-kampus yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan daya saing bangsa. Ini sebagai pembuka ya, Mas Ian ya. Jadi kalau teman-teman yang sekarang ada ya, yang semesternya masih ada, yang walaupun akhir nanti pada akhirnya dia akan lulus sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Surakarta. Ini. Baik Prof, tadi Raden Mas Said Muda ya, sekilas penjelasan tentang visi, misi, dan nilai-nilai yang diambil dari IAIN Surakarta yang kemudian sudah bertransformasi sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, jadi begini Prof, kemarin saya dapat titipan dari teman-teman maba. Dia ada yang tanya gitu, kenapa sih kok mengambil nama Raden Mas Said seperti itu?
Dan juga kenapa kok Surakarta? Karena kita kan di Sukoharjo. Nah, terus apa nilai-nilai transformasi ini, nilai-nilai yang ingin ditekankan ketika IAIN menjadi UIN itu apa sih? Seperti itu, Bro. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi nama Raden Mas Said Surakarta itu sudah lama dipakai ya, menjadi gugus depan pramuka kita. Jadi gudep pramuka kita itu Raden Mas Said Surakarta. Yang pertama, Raden Mas Said Surakarta adalah pahlawan nasional ya. Beliau punya jasa ya dalam dakwah Islam yang disebut dulu sebagai Pangeran Sambernyowo ya, melawan penjajah. Kemudian dia adalah kelahiran Kartasura ya. Walaupun dia Raja Mangkunegaran yang pertama, Mangkunegoro I, Ya. tapi beliau lahir di sekitar kampus ini. Jadi kalau nanti para mahasiswa Raden Mas Said muda datang ke kampus, ya sekitar 300 meter itu ada apa namanya jejak ya, jejak sejarah Keraton Kartasura. Ya, yang sebelum pindah pada tahun 1600 ya ke Surakarta. Jadi silahkan bahwa tempat kampus kita ini masa lalunya adalah wilayah kerajaan Kartasura, di mana Raden Mas Said kecil ya itu tumbuh besar ya, minum air dan kimiawi ya di bumi Kartasura. Jadi sejarah yang berdekatan inilah tepat kalau beliau dijadikan nama kampus kita. Kemudian mengapa kita Surakarta? Ya karena Sukoharjo pun sebenarnya masuk Karesidenan Surakarta. Jadi kalau Surakarta ini meliputi wilayah-wilayah sekitarnya, Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, ya kemudian Sragen ya dan Karanganyar, yaitu masuk kategori wilayah Karesidenan. Jadi yang kita pakai adalah Surakarta, nama besar dari Surakarta. Ya, jadi itulah mengapa kita menggunakan nama Raden Mas Said Surakarta sebagai nama UIN dan Surakarta sebagai letak ya berdirinya kampus kita. Ya, begitu ya Raden Mas Said muda, tadi penjelasan kenapa kok dinamakan UIN Raden Mas Said. Kemudian ada geografis di situ Surakarta dari Prof. Mudofir tadi ya Prof ya. Nah kemudian tentunya itu kan ada nilai-nilai filosofis yang tadi sudah dijelaskan oleh beliau Prof. Mudofir selaku rektor, di mana bumi Kartasura ini merupakan jejak perjalanan hidup dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Ya. Nah situ tempat dia dilahirkan, kemudian meminum air maupun bahan kimiawi seperti itu ya Prof ya. Nah seperti itu ya Raden Mas Said muda. Nah kemudian juga Prof. Mudofir ini kebetulan juga asli alumni dari UIN Raden Mas Said yang dulunya adalah STAIN, kemudian transformasi jadi IAIN, sekarang UIN ya Prof ya. Nah itu perjalanan Prof, kira-kira apa ya dinamika yang terjadi dari STAIN, IAIN, kemudian UIN, terus kemudian nanti 5 tahun ke depan roadmap yang ingin Prof. Mudofir bangun di UIN ini seperti apa sih Prof? Jadi awalnya ya kalau kita bicara UIN Raden Mas Said itu punya cita-cita yang luar biasa. Dulu ya Menteri Agama tahun 1980-an namanya Munawir Sazali, asli Klaten ya. Beliau itu mengamati bahwa pada waktu itu ada 14 IAIN. Tetapi 14 IAIN tersebut dosen-dosennya itu jarang yang bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah kemudian Pak Munawir gelisah itu, maka muncullah IAIN Solo, ya IAIN Surakarta. Tapi waktu itu adalah cabang dari Wali Songo Semarang, ya. Jadi Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin, dan saya adalah alumninya, angkatan pertama, ya tahun 1992. Jadi pada saat saya menjadi mahasiswa di IAIN ini, ya menyaksikan betapa semangat nilai-nilai yang dibangun oleh Munawir Sazali untuk memperbaiki kualitas mutu dari perguruan tinggi,
maka pada waktu itu angkatan pertama itu bahasa pengantarnya itu bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Dan seluruh alumni angkatan pertama itu 20% ya itu menjadi dosen di berbagai tempat, dan salah satunya saya sebagai rektornya, kemudian beberapa diantaranya wakil rektor, ada yang sebagai dekan dan lain-lainnya. Nah, jadi setelah 20 tahun lebih ya, kemudian bertransformasi menjadi UIN. Jadi kalau dilihat dari aspek strategisnya, UIN Raden Mas Said Surakarta ini ya hidup berdiri di tengah peradaban Jawa. Karena kerajaan Jawa Islam ya aslinya adalah di Solo sebelum kemudian pindah ke Surakarta ya, kan dari Mataram ya. Mataram Islam itu dari Pajang ya, kemudian dari Kartasura ya, dan seterusnya. Nah, dengan demikian Solo sebagai pusat peradaban Jawa ya, yang pembangunannya juga signifikan ya, ini sangat tepat kalau UIN berdiri di sini dan cepat berkembang. Mudah-mudahan teman-teman ya, Raden Mas Said muda itu tidak salah pilih, karena begitu Anda masuk di Solo, Anda yang menghirup kebudayaan yang sudah maju. Buku-buku tersedia ya dari jarak yang tidak begitu jauh ya. Ke Jogja itu nanti kalau ada tol paling 20 menit ya. Jadi Solo ini terhubung dengan kota-kota di Jawa yang sangat dekat. Kalau kita ke tol ke Surabaya itu 2,5 jam. Ke Salatiga di mana ada IAIN Salatiga itu hanya 15 menit ya, lewat tol. Ke Malang 3,5 jam. Ya, ke Cirebon 3,5 jam, ke Tegal asal kota saya ya sekitar 2,5 jam lewat tol. Jadi pemerintah Jokowi dengan membangun infrastruktur ya itu mendekatkan pusat-pusat pendidikan. Nah, jadi begitu Anda masuk di kota Solo, kuliah di UIN Raden Mas Said, Anda terhubung dengan peradaban besar dan Anda akan meminum kebudayaan yang menumbuhkan Anda menjadi orang-orang besar. Anda tidak salah pilih, sahabat Raden Mas Said muda. Saya kira itu ya. Menarik bro, tadi kami mungkin sudah mendengar terkait aspek strategis kita tengah-tengah peradaban Jawa. Di situ tempat akses mobilisasi mau ke barat kan juga dekat. Yang ke timur juga dekat ya Prof. Nah, kita juga melihat Prof, beberapa tahun terakhir UIN Raden Mas Said Surakarta sebelum menjadi UIN itu kan IAIN Surakarta menjadi kampus favorit ya Prof ya. Kampus favorit pendaftar dari mahasiswa di Indonesia maupun di luar negeri kan seperti itu. Nah, secara aspek kuantitas sebenarnya aspek strategis ini sudah ditangkap Prof, sama masyarakat maupun mahasiswa di luar sana. Nah, yang belum mungkin tinggal meningkatkan kualitas ya Prof ya. Nah, untuk memenuhi aspek kualitas dalam jangka waktu katakanlah roadmap 5 tahun ya Prof. Rencana ke depan UIN Raden Mas Said ini mau melakukan apa sih Prof? Ya, jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun ya jumlah mahasiswa yang mendaftar di IAIN Surakarta sebelumnya dan sekarang UIN Raden Mas Said Surakarta itu selalu meningkat ya, nomor 1 ya di Sepan dan nomor 2 di UMPTKIN. Di waktu itu ketika masih IAIN itu di bawah Tulungagung, tapi di Sepan nomor 1 di atas Tulungagung ketika masih IAIN. Ya, sekarang ketika masih sudah UIN tentu harus ditingkatkan lagi. Karena itu, bagaimana kualitas perguruan tinggi itu dibangun? Ya, pertama adalah dalam 5 tahun ke depan, UIN Raden Mas Said Surakarta secara bertahap akan membuka prodi-prodi umum, ya, seperti psikologi, ya, kemudian saintek, ya, ilmu lingkungan, pertanian, kemudian saintek ini kan ada digital ya,
Betul. Jadi betul-betul ya kampus kita itu sadar bahwa masa depan kita itu akan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, Iya. dan perguruan tinggi harus menyesuaikan diri dengan itu. Tanggap gitu Prof ya. Jadi kita akan terus ya memperbarui kebijakan-kebijakan, beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan bangsa, Iya, ya, prodi-prodi umum, meningkatkan kolaborasi, kemudian kerjasama luar negeri ditingkatkan, kemudian juga kalau saya itu sejak memimpin ya itu ada 4 program yang akan ditingkatkan. Satu adalah meningkatkan mutu SDM, Mutu SDM ya. ya. Yang kedua meningkatkan mutu tata kelola. Ketiga meningkatkan mutu publikasi, pengajaran dan penelitian. Iya. Dan yang keempat adalah meningkatkan mutu kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita pun harus ditingkatkan mutunya dengan anggaran yang besar ya, Iya. pembinaan yang memadai, kemudian nanti prestasi-prestasinya akan menyusul ya dengan pembinaan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Yes. Menarik juga ya masa muda di pemaparan. Jadi ada 4 program utama Ya, dari Prof ya. Muda berarti ya. Ada peningkatan mutu SDM, SDM, tata kelola, kemudian juga kegiatan Penerbit. mahasiswa, sama satunya Penerbitan, Penerbitan pendidikan ya, dan Prof, ya. penelitian. penelitian. Berarti Tridharma perguruan tinggi semua mencakup di situ kan Ya. Prof ya. Nah, kemudian Prof, kalau kita melihat tadi kan itu program 4 tadi ya Prof. Itu yang diprioritaskan yang mana dulu? Dan yang sedang digenjot dalam jangka waktu ini yang mana Prof itu kira-kira? Sebenarnya 4-4-nya dikerjakan pada waktu yang sama. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ya perkembangan ya, mutu dari kita itu ya dari IAIN ke UIN ya. Jadi kalau kita lihat prodi-prodi yang terakreditasi A itu ada 14. Banyak Ya, juga ya Prof. 14. Ini tertinggi ya dulu di kategori IAIN. IAIN ya. Kemudian guru besar kita sampai hari ini sudah 14. Sama 14 Ya, juga. ya 14 juga. Ya, kemudian apa namanya perluasan tanah, gedung-gedung, jumlah mahasiswa, jumlah jurnal yang terakreditasi. Jadi prodi-prodi A ya itu adalah syarat bagaimana pengakuan publik terhadap pengelolaan prodi kita itu dijalani gitu ya. Nah, mengapa kita bisa alih status? Ya karena semua syarat melampaui. Ya. Beberapa namanya IAIN yang tidak bisa alih status karena pertama jumlah guru besarnya kurang. Oh iya. Jumlah prodi A-nya padahal yang dipersyaratkan kan hanya 2. Kita 14. Ya. Lebih malah. Jumlah guru besar untuk alih status itu 4 guru besar. Kita sudah 14. Ya. Siap. Ya, jadi itu aspek-aspek yang berkualitas. Kenapa ini terjadi? Karena kami melakukan mobilisasi dan orkestrasi terhadap aset-aset yang kita punya dan SDM yang kita punya untuk sehabis-habisnya pemenuhan tujuan organisasi. Ya, seperti itu ya kader masa muda. Tadi sudah kita dengarkan tentang penunjukannya di aspek kualitas dan persyaratan untuk alih status Ya. tadi ya Prof ya. Nah, mungkin Prof untuk dari segi mahasiswanya, dari yang diinginkan mahasiswa UIN Raden Mas Said, karena ini angkatan pertama kan, jadi Raden Mas Said muda 2021 ini harus seperti apa dan program apa sih yang akan dilakukan seperti itu Prof? Jadi untuk Raden Mas Said muda ya kami memberikan sejumlah beasiswa ya. Oh ya, beasiswa. Jadi ada beberapa istilah ya. Jadi pertama ya beasiswa bidik misi ya. Yang kedua adalah beasiswa prestasi ya. Ketiga beasiswa rektor ya. Kemudian yang keempat adalah keringanan UKT untuk 5% orang-orang yang tidak mampu. Jadi 5% ya. Jadi nanti kalau ada yang bagus sekali silahkan dokumennya dilaporkan sebenar-benarnya supaya diperiksa. Untuk teman-teman yang UKT-nya terlalu mahal, tidak sesuai ini, kemudian dia punya prestasi, itu bisa melapor ya dan bisa diturunkan kategorinya.
Nah ini berjalan terus-menerus ya, nah, sehingga nanti pihak kampus juga peduli kepada mahasiswa. Yang kedua, kami berharap mahasiswa Raden Mas Said Muda ini begitu memilih UIN Solo sebagai tempat belajar, itu pertama-tama harus menyadari betul bahwa Anda memasuki dunia yang berbeda, dunia yang menuntut tanggung jawab, ya, belajar penuh, ya, harus berorganisasi untuk memperkaya hasanah intelektual di kelas-kelas. Jadi pelajaran yang di kelas, membaca buku, pada akhirnya harus dikombinasikan dengan organisasi-organisasi baik ekstra maupun intra untuk memupuk bobot ya, intelektual, sehingga dia tidak canggung kalau menjadi pemimpin. Ya, jadi kalau Anda itu hanya nilai ya, berkualitas di aspek nilai tapi terkucil dari pergaulan, Anda akan susah untuk tumbuh ya menjadi pemimpin. Beradaptasi. Ya, untuk susah beradaptasi. Iya. Juga menarik juga Prof tadi yang disampaikan terkait penguatan nilai-nilai soft skill dan hard skill dari mahasiswa, kan bahasa sederhananya seperti itu. Entah itu yang pengajaran di dalam kelas, kemudian juga pengalaman yang didapatkan di organisasi. Nah, ini Prof, sekarang kan kita di era pandemi ya. Ya, semuanya secara sosial, kita sosial budaya itu sudah berubah kan. Tentunya generasi Raden Mas Said Muda 2021 juga akan mengalami itu, Prof. Nah, tunjangan-tunjangan apa yang dilakukan oleh pihak UIN Raden Mas Said Surakarta untuk memadai dalam proses perkuliahan maupun organisasi, Prof, secara pandemi seperti itu bahasanya. Jadi di era pandemi ini memang ada kendala serius ya. Yakni kendala-kendala yang umum ya, yang paling dasar adalah satu, tidak adanya akses internet karena jaringan ya. Yang kedua, tidak kendala perangkat ya. Jadi ada mahasiswa yang satu keluarga punya HP 2, padahal yang bersekolah itu ada 4, sehingga ini menjadi kendala karena harus bergantian. Yang ketiga adalah kendala kuota ya, kuota yang harus beli mahal. Nah, untuk kuota ini sudah dibantu pemerintah ya, dari Kemenak ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa meringankan. Juga dibantu dari pengurangan UKT ya. Dan saya dengar ya nanti apakah ada bantuan, karena ini menurut orang itu sebagai bencana nasional, maka akan top down bantuannya. Ya, apa yang disampaikan Sri Mulyani, nanti kita pelajari itu seperti apa. Jadi insentif-insentif ini mudah-mudahan meringankan beban mahasiswa di masa pandemi. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana memompa semangat di era pandemi tanpa mengurangi kualitas. Betul, Prof, itu yang... Karena kita kan tidak pernah ketemu ya dengan mahasiswa. Iya. Ya. Kita online ya. Kalau online itu ada kekurangan. Pertama, tidak interaksi ya, dan transfer of value. Jadi transfer nilai-nilai ya dari kelas itu tidak terjadi dalam online karena lebih teknis ya. Jadi hanya transfer of knowledge, tapi transfer of value kurang terjadi ya. Nah, ini karena itu mudah-mudahan ya dengan gerakan vaksin ya yang dilakukan oleh DEMA Mahasiswa Nasional akan mengizinkan kita untuk offline. Jadi kalau kita semuanya sudah vaksin ya, kemudian kasusnya turun, kurvanya, insya Allah lah. Kalau misalkan bulan Agustus, September, Oktober belum bisa, ya di September walaupun hanya 1 bulan untuk offline, supaya kualitas pengajaran tetap terjaga. Inilah
Dan kita adalah generasi yang menyaksikan ya bahwa COVID betul-betul ada. Ya. Jadi kita adalah keturunan yang selamat ya dari tahun 1918 ketika flu ya menyerang dunia. Mereka juga banyak yang meninggal ya di Medan, di dunia ya, di Jawa, dan kita adalah generasi yang selamat dari keturunan yang selamat dari flu yang pertama. Oke, seperti itu Prof ya. Berarti ada penguatan media nanti ketika pembelajaran gitu ya. Terus juga ada rencana nanti bulan Agustus atau September, setelah kemarin ada gerakan vaksinasi massal mahasiswa yang diakomodir dari aliansi mahasiswa bekerjasama dengan UIN Raden Massaid Surakarta dan di Massaid Surakarta. Nanti ketika pas luring itu udah siap gitu ketika administrasinya vaksin gitu kan. Vaksin ya bisa. Nah itu berarti kan memudahkan. Jadi tadi juga terselip Raden Massaid Muda, harapan dari Prof Mudofir sebenarnya. Dimanapun Anda berada jangan takut vaksin di situ kan Prof ya. Mahasiswa harus berani vaksin seperti itu. Nah oke, kemudian seperti ini Prof. Ketika tadi saya mendengar semangat dari Pak Menteri Munawir Ghazali ingin intelektual Muslim kan gitu di bumi Surakarta ya strategis kan Bro. Nah sebagai kalau tadi saya melihat juga tren IAIN Surakarta dalam 3 tahun atau 5 tahun terakhir pendaftarnya semakin meningkat. Berarti kan ada rasa nilai di situ. Kenapa kok memilih IAIN Surakarta? Nah untuk lebih menguatkan itu Bro, kita memiliki rasa bangga terhadap UIN Raden Massaid Surakarta. Apa yang akan dilakukan Bro dalam jangka waktu terdekat itu? Ya jadi agar kita bangga kepada kampus kita itu PBAK itu penting ya untuk mengenalkan prodi-prodinya, mengenalkan lingkungannya, mengenalkan kebudayaan yang tercipta di UIN Solo ya. Karena sebenarnya begini, yang membuat mahasiswa itu melejit ya itu sebenarnya bukan tempat kuliahnya, tapi bagaimana tempat kuliah yang dipilihnya itu menjadi pintu masuk untuk ke dalam pergaulan yang lebih luas. Jadi kalau Anda ya sahabat-sahabat Raden Massaid Muda itu memilih UIN Surakarta, Anda itu terhubung dengan universitas-universitas terkenal lainnya. Ada UMS, ada UNS, ada UIN Jogja ya, dekat sekali ya. Jadi manfaatkanlah ya organisasi-organisasi yang ada untuk mempertemukan ya dan kemudian menjadi ajang pengembaraan intelektual. Nah ini, jadi kalau menjadi mahasiswa itu bukan hanya ada dari kuliah ke kos, tapi manfaatkan ya jejaring itu untuk membesarkan dan memperkuat bobot ilmiah dari intelektual yang didapat dari kuliah. Oke, seperti itu ya Raden Massaid Muda. Pesannya tadi untuk memupuk kebanggaan tadi. Jadi kalau bahasa sederhananya dari Prof Mudofir itu bukan di mana kamu berdiri, tapi apa yang kamu lakukan di situ kan gitu Bro. Jadi kalian menjadi subjek di situ, bukan menjadi objek. Nah, mau jadi apa kalian di UIN Raden Massaid Surakarta itu tergantung diri kalian mengeksplor dan mengaktualisasikan diri Raden Massaid Muda masing-masing, seperti itu bahasanya. Nah, yang terakhir Prof mungkin ada jargon nggak Prof dari UIN Raden Massaid Surakarta? Atau bahasanya apa ya? Biar dikenal gitu Bro. Jadi sebenarnya kalau apa namanya tagline gitu. Ya tagline yang menjadi tagline dari kepemimpinan saya itu adalah konsolidasi ya, mobilisasi dan orkestrasi atau KMO. Jadi konsolidasi itu adalah mengkonsolidasi SDM-SDM yang tersedia ya. Yang kedua adalah mobilisasi, memobilisasi kekuatan-kekuatan ya, kemudian SDM aset yang tersedia untuk tujuan apa namanya organisasi. Sedangkan orkestrasi itu artinya yang sudah dimobilisasi itu diorkestrasi ke dalam media sosial, ke dalam berita-berita, ke dalam narasi-narasi yang baik dan seterusnya.
Nah, gerakan tagline ini menjadi kepemimpinan saya. Tapi kalau tagline dari kampus kita adalah ada 4. Ada 4 ya, Prof. Satu adalah apa namanya, religiosity. Religiosity. Yang kedua adalah apa namanya, modernity, civility, ya, kemudian professionality. Ada 4 ya. Iya. Jadi religiosity, modernity, civility, professionality. Nah, 4 tagline ini mudah diingat ya, dan mudah-mudahan implementasinya memperoleh dukungan semua. Iya, iya. Dan yang terakhir ya, yang ingin saya sampaikan adalah kampus kita ini membuka seluas-luasnya kepada para alumni untuk menjadi bagian nanti setelah lulus ya. Jadi kami itu mengutamakan alumni-alumni kita untuk menjadi bagian ya, melanjutkan. Dan jangan lupa bahwa pada tahun-tahun tertentu kami semua yang sekarang memimpin itu turun ya menjadi, kemudian yang muda-muda itu naik menggantikan menjadi pimpinan, kami pensiun. Jadi yang sering mahasiswa lupa adalah dia selalu pesimis terhadap masa depannya. Padahal kalau dia siap lebih bagus ya, dia berkualitas, bahwa 10 tahun lagi yang sekarang memimpin ya akan turun, kemudian naik gerbong, Andalah yang akan menggantikan. Nah, dengan kesadaran penuh akan arti sebuah siklus, maka jangan pernah pesimis terhadap masa depan. Sama dengan saya ya. Dulu ketika saya mahasiswa ya, itu saya selalu duduk di belakang karena tidak pede. Kenapa itu, Bro? Ya, saya tidak pede karena saya hanya pembaca buku. Ya. Oh, iya, iya. Saya hanya pembaca buku ya. Tapi kemudian lama-lama saya memperoleh kebangkitan bahwa ternyata siklus akan terjadi, dan itu tercipta ya. Iya. Bahwa kami yang dulunya apa namanya minder kemudian jadi pemimpin. Dan ini juga dialami oleh teman-teman mahasiswa. Jadi sahabat-sahabat Raden Mas Said Muda, begitu Anda masuk ya perguruan tinggi, Anda seharusnya bersumpah untuk belajar serajin-rajinnya. Yang kedua, bersumpah bahwa Anda akan sukses ya dengan bekerja keras dan belajar tuntas. Ini pesan kami ya. Siap, Bro. Dulu maaf ini, Bro, saya tanya nih, apakah ada cita-cita ingin jadi rektor itu? Oh, sudah tumbuh sejak kalau atau belum itu? Tidak ada sama sekali. Bro, ya. Saya tidak pernah tahu apakah saya akan jadi rektor ya, akan jadi apa. Yang penting bersemangat menjadi mahasiswa. Ya, berproses ya, menjadi ikut terlibat di dalam Dema, Sema, ikut dalam kegiatan apapun yang membentuk ya kita semua. Jadi pada awalnya saya terbentur ya. Terbentuk gitu ya. Jadi benturan-benturan akhirnya membentuk ya. Ya, ini yang akan dialami oleh mahasiswa. Ya, begitu ya Raden Mas Said Muda, luar biasa sekali bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama beliau Prof. Mudofir. Banyak sekali pesan, kesan dan harapan yang beliau ungkapkan, dari refleksi sejarah, kemudian juga refleksi harapan yang harus diwujudkan dalam diri mahasiswa, dan juga harapan besar dari sivitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta ya kan, Bro. Nah, jadi kalau tadi saya menyimpulkan sahabat Raden Mas Said Muda, ada benang merah di situ bahwasanya kampus itu adalah kawah candera di muka, tempat peradaban bangsa. Pertama, mahasiswa dididik. Nah, untuk jadi apa? Silahkan setelah menjadi mahasiswa, apa-apa yang tadi sudah dikatakan Prof, terbentuk benturan yang didapatkan di mahasiswa, itu akan membentuk sebuah determinasi, kemudian akan membentuk diri kalian lebih kuat dan juga bisa membentuk diri kalian di masa depan. Jadi bangsa ini membutuhkan kehadiran kalian di kampus yang bukan hanya ke kuliah kos, tapi bagaimana diri kalian bisa mengaktualisasi dan mengoptimalkan jiwa, tenaga, pikiran ketika masih muda, sehingga pada waktu tua nanti kalian sudah terbentuk sejak dini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian semangat ikhtiar dari
katakanlah internalisasi semangat dari Raden Mas Said sebagai ikon UIN Surakarta kan Prof ya, di mana dia melawan penjajah, kemudian juga melawan ketidakadilan, terus kemudian proses kaderisasi, militansi, loyalitasnya itu harus terbentuk, termanifestasikan terhadap diri kalian masing-masing, termasuk diri saya juga, termasuk mungkin Prof Mudah-mudahan juga ya Prof. Kemudian semangat dari Pak Menteri Munawir Sadzali yang dimana dia ingin menciptakan sebuah generasi intelektual muslim muda. Nah, itu yang harus kalian tanamkan, sahabat Raden Mas Said Muda dimanapun Anda berada. Nah, mungkin itu saja ya kita talkshow pada pagi hari ini Prof ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga kita sehat selalu Prof. Amin, amin. Sahabat Raden Mas Said Muda dimanapun berada juga semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan Raden Mas Said Surakarta nanti bisa ketemu ya dengan rektor dan Dima ya. Iya Prof. Ini perlu ini. Perlu Prof, nanti kita agendakan lah Prof itu. Nah seperti itu, sekian dari saya. Apabila ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada kurangnya dari kita pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.